akan membalasnya dari arah yang tak terduga dan melebihi dari yang kita kira. Itu namanya nikmatnya sedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa sallallahu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam amma ba'du. Pemirsa dirahmati Allah yang dan juga jamaah setia Masjid An-Nida TPI, pastinya setia dengan acara nikmatnya sedekah. Kami ucapkan terima kasih atas kesediaannya, kehadirannya telah datang ke Masjid An-Nida TPI ini, dan juga pemirsa yang menyaksikan acara ini, semoga ini menjadi manfaat untuk kita semua menuju jalan kebaikan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Selasa kemarin kita sudah mendengarkan kajian dari guru kita Ustaz Yusuf Mansur tentang Muqaddimah Imam Sudais. Artinya kita telah memahami bahwa memang kita harus menjaga dan memperhatikan Al-Quran. Dan pastinya kemarin kita sudah berubah, hari ini pun kita berubah lebih baik lagi. Tidak hanya menjaga dan memperhatikan, tapi kita membaca, memahami dan juga mencintai Al-Quran. Semoga Allah jadikan kita semua yang ada di Indonesia ini menjadi ahlul Quran. Amin ya rabbal alamin. Dan hari ini pemirsa yang dirahmati Allah, spesial sekali kita kedatangan tamu jauh, saudara kita, keluarga kita di bagian timur Indonesia, yakni dari Papua, tepatnya Raja Ampat. Di belakang saya sudah kelihatan, cuma kalau TV jenggotnya doang. Ya, Ustadz Fadlan, Kiramatan dan jamaahnya kami ucapkan selamat datang, terima kasih telah mau hadir di nikmatnya sedekah. Dan insya Allah nanti yang mana Ustadz, yang mana orang, yang mana? Nih. Ini bukan yang belakang mana? Yang belakang ada juga ibu-ibu. Coba mana ibu-ibu dari Raja Ampat? Oh subhanallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Putih-putih Ustadz. Iya ya, ini tidak semuanya muhajirin ya. Tidak semuanya ansor ya. Ada yang muhajirin juga ya. Ustadz, ini langsung deh. Coba tanya sama Ustadz Fadlan, kenapa namanya Raja Ampat? Boleh. Ustadz, ini nyambungin aja nih. Kenapa namanya Raja Empat? Raja Empat, Raja Ampat nih. Lidah orang Nuar atau lidah orang Irian, Raja Ampat itu berkaitan dengan sejarah Islam masuk ke Nuar di Raja Ampat. Nuar nih? Nuar ini nama Irian yang pertama. Nama aslinya Nuar. Nuar. Saya sebenarnya udah tahu Ustadz, saya pura-pura nih. Nuar, iya. Terus Nuar tuh apa artinya tuh gimana? Nuar itu dari bahasa Irarutu. Nu itu artinya cahaya. War itu artinya menyimpan rahasia. Terus jadi Irian itu? Irian ini berasal juga dari beberapa bahasa, termasuk dari bahasa Arab ketika Ibnu Battuta tahun 1517 sudah sampai di Nuar, melihat masih ada orang sebagian belum berbusana disebut dengan Urian. Oh iya. Telangang gitu ya, telangang ya. Nggak pakai baju kan namanya telangang ya. Telanjang gitu maksudnya. Bahasa Sokman gitu kan. Namanya Arab banget ya. Dan mungkin Irian itu tidak tercatat di dalam sejarahnya anak-anak SD kali zaman dulu bahwa bukan Samudra Pasai, bukan cuman Cirebon, bukan cuman apa istilahnya tanah Jawa yang pertama kali Islam masuk. Salah satunya mungkin kalau ngelihat dari namanya, mungkin Irian juga yang pertama mungkin ya. Dilihat dari perjalanan Samudra Pasai, itu Nuar sudah lebih awal. Sejak abad 12-13 itu sudah masuk. Subhanallah, alhamdulillah. Ini Ustadz Fazal ini, ibu bapak yang rahmati Allah, sahabat saya seperjuangan. Ustadz Albar udah boleh saya ya? Silakan Ustadz, tapi sebelum Ustadz saya mau kasih hadiah buat teman-teman di Papua. Oh apa tuh hadiah? Hadiahnya mungkin pantun Ustadz. Coba. Hitam-hitam kereta pedati, walaupun hitam tapi sejuk di hati. Ini bisa senang bisa enggak ya? Hilang pedatinya tinggal yang hitam ya kan? Ustadz tengok ke belakang dong. Ini subhanallah. Biru. Kerudungnya. Ya. Selamat datang ya ibu-ibu. Mudah-mudahan bahagia, senang ada di Jakarta. Insya Allah nanti saya ajak jalan-jalan ke
Ancol ya. Kita ketemu langsung di sono ya. Tiketnya udah ada belum? Insya Allah ibu bapak yang dari Papua pulang bawa oleh-oleh. Bawa oleh-oleh gaya morotalnya saya punya anak. Ya. Saya kemarin memberitahu bahwa saya belajar lewat anak saya namanya Kumi. Kumi Rahmatul Qulub. Kumi Rahmatul Qulub ini umurnya 5 tahun. Dan rupanya dia juga punya guru lewat telepon, lewat pertemanan namanya Namira. Yang juga pernah ditampilkan di TPI. Namira ini umur 10 tahun. Begitu agungnya, begitu mulianya Al-Quran. Ya, hingga kemudian seorang Yusuf Mansur yang udah gede kayak begini belajar dari anak kecil. Belajar dari seorang anak yang masih belum balik umur 5 tahun. Dan anak ini pun punya guru yang juga 10 tahun. Ini menandakan betul keagungan Allah. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Allah mudahkan itu Al-Quran buat kita. Tinggal kitanya mau apa enggak. Kemarin kita sudah membahas mukaddimahnya Imam Sudais. Alhamdulillah hari ini saya bikin transkripnya dibantu oleh kawan-kawan di pesantren. Modelnya begini transkripnya. 1-2 dulu kalimat bahasa Arab dari Imam Sudais. Kemudian diterjemahkan. Bahasa Arab diterjemahkan, bahasa Arab terjemahkan. Nah buat yang hadir di sini sedang difotokopi itu naskahnya, ya, naskah asli dan terjemahannya, insya Allah akan dibagikan satu bundel buat yang hadir di sini. Alhamdulillah, ya. Gantiin fotokopinya aja ya. Ya. Ini termasuk diktator ya, jual diktat buat beli motor. Bercanda ya nggak? Mudah-mudahan ini hadiah dari Allah. Lewat tangan orang-orang yang bersedekah. Ini loh salah satu hadiahnya berupa 8 nasihat Imam Sudais yang bawa dia tuh sama ibu-ibu pulang ke kampung. Bawa dia tuh mau bawa pulang ke rumah masing-masing. Yang dari Samarinda bawa dari Samarinda. Yang dari Palangkaraya bawa Palangkaraya. Sukabumi insya Allah. Terus buat pemirsa bagaimana? Tenang, nanti jam 3 sore atau asar. Insya Allah kami akan mengupload via website. Ya, di www.wisatahati.com. Nanti saya taruh di halaman muka ya, www.wisatahati.com. Saya taruh di halaman muka nasihat dan doa Imam Sudais kepada umat muslim di tanah air. Kenapa saya taruh di web dan saya bagikan? Karena hari ini saya tidak akan lanjutkan. Hari ini saya tidak akan lanjutkan. Silahkanlah dibaca karena dibaca juga udah sangat jelas. 8 nasihat Imam Sudais itu kalau dibaca pun insya Allah sudah sangat jelas. Hari ini kita akan mulai masuk kepada surat Ar-Rahman. Harapan saya nanti setelah anak-anak muda menghafal surah Ar-Rahman, pinanglah gadis pujaannya dengan Ar-Rahman. Betul gak? Ku pinang engkau, wahai kekasihku, dengan Ar-Rahman. Wah, subhanallah. Setelah ini nanti orang-orang tua yang akan mengizinkan putri-putrinya menikah, panggil itu calon mantu. Nah, bapak nggak minta duit. Bapak nggak minta rumah. Bapak nggak minta mobil. Bapak minta pada saat akad nikah nanti. Sebelum akad nikah dilangsungkan. Tolong hadiahkan bapakmu ini surah Ar-Rahman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan. 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Ya pemirsa, nanti setelah segmen yang berikut ini, ya setelah iklan yang mau lewat, insya Allah kita akan belajar tuh cara baca yang kayak begitu gimana.
Ini bukan Yusuf Mansur banget nih. Ya, saya baru minggu ini aja nih belajar yang kayak begini modelnya, tapi subhanallah, yang namanya ilmu emang subhanallah. Setelah dipelajari, iya ya enak juga merotal gaya toha seperti ini. Mudah-mudahan pemirsa nanti lepas tayangan yang hari Rebo pagi ini bisa memorotalkan gaya morotal yang baru, gaya morotalnya Ar-Rahman. Insya Allah. Silakan yang mau lewat, lewat dulu dah. Alhamdulillah pemirsa, nikmatnya sedekah ya. Sebelum saya mengajarkan cara membaca morotal gaya toha, atau saya sebut dengan gaya kumi dan namira. Kemarin saya kedatangan sahabat ya, yang sembuh dari penyakit tumornya. Saya tidak pernah berdialog dengan beliau, saya tidak pernah memberikan konseling dengan beliau. Beliau datang ke pesantren dan ketemu dengan ustadz-ustadz di pesantren. Lalu mengikuti tausiah-tausiah dinikmatnya sedekah. Setelah tahu dia kena tumor, kira-kira beberapa bulan atau tahun yang lalu, beliau bercerita ketakutan merayap di dia punya hati. Tapi dia lawan, dia bilang bahwa kebesaran Allah di atas segala-galanya. Lalu mulailah dia memakai teorinya nikmatnya sedekah. Dia tanya teman-temannya yang kira-kira pernah mengalami penyakit ini atau memiliki saudara yang punya penyakit ini. Kira-kira berapa duit habis berobat. Lalu disebutlah biayanya kurang lebih hitung umum sekitar 750 juta. Wah, dia bilang 150 juta. Lalu dia kemudian menghitung di dalam pikirannya, kalau dikali 10% berapa? 75 juta. Bismillahirrahmanirrahim, perjalanan mengumpulkan 75 juta dimulai. Bismillahirrahmanirrahim, perjalanan kemudian menyedekahkan 75 juta dimulai. Dia angsur sekuat tenaga itu sampai sedekahnya mencapai 75 juta. Percaya atau tidak, begitu beliau bilang, begitu hitungannya sudah lunas dia sedekah 75 juta, dia memberanikan diri kemudian memeriksa untuk yang kesekian kalinya. Ternyata tumornya dinyatakan hilang. Padahal katanya beberapa waktu sebelumnya itu CA-nya tinggi sekali. CA itu apa Ustadz? Saya juga nggak tahu CA-nya apa. Ya, tapi dia ngomongnya begitu. Kayaknya mah yang punya penyakit tumor atau dokter-dokter mengerti. Kalau CA-nya tinggi sekali, lalu kemudian setelah lunas 75 juta kok bisa hilang, itulah dia. Badi'us samawati wal ard wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Jadi pemirsa nikmatnya sedekah, ya benerlah. Teori perpuluhan 10 kali lipat, 10%, jalanin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Lakukan. Sampai kemudian datanglah keyakinan itu buat kita. Mari kita sekarang belajar a'udzu, gaya morotalnya kumi dan namira. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah memudahkan lisan kita untuk mengaji ya. Pemirsa ikutin di rumah ya. Buka Qur'annya, ambil surah Ar-Rahman ya. Kita sama-sama mengaji gaya morotal kumi dan namira. A'udzu billah. Jangan pakai haknya dulu ya. Jangan lah, tapi la. Kita belajar dulu nih, belajar. Para ustadz, para kiai, para ulama yang mengerti tentang qiraat, ampun mohon maaf, saya mah lagi ngajar, bukan lagi ngaji ya. Lagi ngajar, kalau lagi ngajar kan kesannya kayak bukan ngaji nih ya, kok Quran dipotong-potong, ya tapi jangan cara beginilah. Insya Allah mudah-mudahan murid jadi menikmati apa yang kita ajar. Sekali lagi, a'udzu billah. A'udzu billah. Coba lagi, 1, 2, 3. Punten. Terus. Minasyaitonir rajim. A'udzu billah. Minasyaitonir rajim. Ya, ini setelah saya potong-potong mulai ada feel-nya enggak? Dapat enggak kira-kira nadanya? Insya
Insya Allah. Coba yang bapak-bapak dulu. 1, 2, 3. Nah, setelah dapat feel-nya, jangan ada jeda, disambung ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayo. Oke, sekarang ibu-ibu. 1, 2, 3. Nah, sekarang saya pengen dengar khususon yang ibu-ibu dari Raja Ampat. 1, 2, 3. Ini kalau sendiri-sendiri kira-kira bisa nggak nih? Insya Allah. Insya Allah. Saya, mas, tolong geser dikit. Bismillahirrahmanirrahim. Saya izin ya, jalan-jalan di bagian perempuan. Ya maaf ya pemirsa, maaf saya lagi ngajar ya. Ya sebab saya tidak kurang-kurang kritikan. Tapi ya udahlah, kita la haula wala quwata illa billah. Dari sini dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanallah, kencang banget, biasa di pantai ya. Ustadz udah bisa malah diledek. Iya enggak. Tolong siapin CD Murotal buat hadiah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ih, subhanallah. Alhamdulillah. Punten, kanan kiri. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masya Allah. Kerasnya. Berdiri dong dikit. Berdiri dikit. Iya Allah. Namanya Miskia Rumkabu. Miskia Rumkabu. Miskia Rumkabu. Asli sana? Saya orang Maluku. Orang Maluku. Kawin di Raja Ampat. Oh gitu, kawin di Raja Ampat. Suami orang sana? Iya. Oke, 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wah, udah bener belum nih? Wow banget ya nggak? Rame-rame, 1, 2, 3. Ya, Miskia Rumkabu, duduk dulu ya. Ya. Ini ibu berdiri, coba. Berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa namanya ini ibu? Jainun Ajuan. Jainun Ajuan. Ini nama asli bukan? Nama asli. Nama asli ini Jainun Ajuan. Ibu kalau ibu Jainun Ajuan asli mana? Asli Raja Ampat sudah. Asli Raja Ampat. Oh subhanallah. Jainun Ajuan. Itu ya. Ya silakan. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke dengerin ya. A'udzu billah. Segitu dulu. A'udzu billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Makasih ya Ibu Jainun Ajuan. Ya, makasih ya. Oi subhanallah. 1, 2, 3 rame-rame. Nah, nanti baca bismillahnya dilepas ya. Dilepas datar aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Allamal Qur'an.
Khalaqal insan. Jangan turun. Kalau tadi itu turun tuh, ya. Jangan turun. Kita ulang ya. Ar-Rahman. Allamal Qur'an. Khalaqal insan. Jangan turun. Dengerin ya. Ar-Rahman. Allamal Qur'an. Khalaqal insan. Allamahul bayan. Nah, di sebelah saya Pak siapa namanya? Saya Alfaris Lebagu. Alfaris. Asli dari? Raja Ampat. Oh ini rombongan Ustaz? Ketua rombongan. Oh, ini ketua rombongan? Iya. Wow, ketua rombongan. Ada keturunan dari Raja Ampat? Iya, saya orang Raja Ampat. Subhanallah. Kita doakan ya Ibu, mudah-mudahan turun-turunan Raja Ampat. Raja Ampat ini adalah ulama sebenarnya yang menjadi raja di sana ya. Di sana diperintah oleh 4 raja, itulah karena itu dinamakan Raja Ampat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, nanti ibu-ibu Papua pulang ya, udah langsung bisa ngajarin yang beginian nih. Langsung berdiri di pasar, pedagang dengerin. Insya Allah pedagang tuh bingung, ngapain tuh orang gitu. Langsung gak pakai bakbi, bu ngomong begini. A'udzubillah. Nanti ada yang teriak, itu Yusuf Mansur. Yeah. Insya Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Allamal Qur'an. Khalaqal insan. Allamahul bayan. Pemirsa kan nanya-nanya ya. Katanya ada 4 CD tuh. Murotalnya Ustadz Yusuf Mansur. Kok baru tabarok doang? Ini dia. Alhamdulillah pekan ini CD Ar-Rahman insya Allah belum bisa dipesan. Ya. Yeah. Tapi minggu depan insya Allah. Makanya doain ya. Emangnya gampang rekaman? Enggak gampang. Pengennya live gitu sambil ngimamin direkam. Ya salah-salah dikit namanya gue orang Indonesia ya enggak. Mulut saya kan bukan mulutnya saya Ali. Ya, mulut orang Indonesia. Bukan Indonesia nih, Indonesia tuh. Saking aslinya tuh. Ya, insya Allah minggu depan pemirsa sudah bisa didapat CD Murotal Ar-Rahman. Nanti berturut-turut ada Yasinnya, ada Waqiahnya. Ini kalau saya tanya orang Papua dan ibu-ibu bapak semua. Kira-kira wisuda akbar ya tanggal 8 Mei besok. Ini pada ikut enggak nih? Insya Allah. Siap ngapal? Insya Allah siap. Ustadz, saya sudah hafal. Surah apa? Al-Ikhlas. Alhamdulillah. Pemirsa, kita lihat iklan yang mau lewat dulu. Habis ini kita terusin lagi ngaji Murotal Gaya Kumi dan Namira. Oke, Ustadz saya mau nanya. Ini Ustadz nih. Ini Ustadz Ghazali namanya. Asal dari mana Ustadz? Palangkaraya. Palangkaraya. Sengaja datang ke sini kah? Insya Allah sengaja. Maaf, tolong pegangin Quran saya, maaf. Insya Allah sengaja ya? Insya Allah. Subhanallah, ini dari Palangkaraya sengaja datang ya. Dari Papua sengaja datang, dari Sukabumi, dari Bogor, sengaja datang. Mudah-mudahan Allah berikan seluruh biaya ya. Ongkos kemari diganti sama Allah Subhanahu wa taala.
Ustadz, antum kan Ustadz katanya nih ya. Katanya. Kalau ngeliat jenggotnya, pecinya, dah dia dah ya. Hah? Ustadz, bener nggak nih apa yang dirasakan oleh saya? Tidak semua Ustadz bisa murotal. Benar Ustaz. Gitu ya. Insya Allah. Tidak semua Ustadz bisa murotal. Kalau dia nggak belajar, sama aja, ya, sama aja. Kalau dia tidak belajar, dia tidak akan bisa. Setelah bisa, dia ngajar. Kebetulan dia jadi Ustadz tidak belajar murotal mungkin. Ustadz pengen nanya, yang tadi itu kira-kira Ustadz udah bisa sebelumnya atau belum? Gaya yang tadi itu? Belum bisa Ustaz. Yang benar, bukannya nyenengin kita nih. Ya ini beliau datang ke sini, memang Nawa itu pengen hadir di sini. Kemarin hadir juga di sini, terus tanpa sengaja ya kemudian kita bicara-bicara tentang travel ya. Buat masyarakat Palangkaraya yang pada pengen pergi haji dan umroh sama saya gitu ya. Palangkaraya nanti daftar sama Ustadz nih. Ya, Ustadz Ghazali iklan nih. Iya, alhamdulillah. Coba Ustadz baca murotal gaya Namira dan Umi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. 1, 2, 3. Ar-Rahman. 1, 2, 3. Ar-Rahman. Gampang nggak tuh? Gampang. Sekarang Ustadz Fazlan. Ya. Nggak apa-apa kan kita. Sekali-sekali ngetes antar Ustadz itu. Abis ini Ustadz Albar ya. Oh, ini mesti siap-siap nih. Ibu gampang loh, gampang. Dan boleh bercanda. Saya aja di rumah tuh pemirsa yang nggak paham ya, disangkanya saya ngeledek tuh. Emang juga kalau di TV Maya, kalau sepotong-sepotong ngelihatnya gitu, kayaknya kita jadi kayak kurang adab, kurang sopan. Padahal tuh ngajar. Anak saya si Wirda, si Kumi itu ya, papa gitu. Itu kan sebenarnya Ar-Rahman. Kita jawab lagi, iya gitu. Kumi, Wirda, itu lagu anak-anak loh sebenarnya. Main layangan, yuk. Betul nggak? Ar-Rahman, ayo. Ar-Rahman. Allamal Qur'an. Punten. Geser dikit. Khalaqal insan. Allamahul bayan. Silakan Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khas nggak apa-apa. Ya. Ini yang udah dipahat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Terus. Ar-Rahman, Allamal Qur'an, Khalaqal insan, Allamalhul bayan. Subhanallah. Ini orang Afrika Selatan begini bacanya. Ya. Nah Ustadz, afwan ya Ustadz, Anda jadi ngeledekin Ustadz. Ya Allah, ya Allah. Astagfirullahaladzim ya. Ustadz redo ya nggak apa-apa ya. Insya Allah. Dianya aja redo, lu aja yang kagak. Ketinggalan Ustadz Albar belum? Habis ini siap-siap kameramen. Setuju? Ayo, Ustadz silakan Ustadz. Ustadz ibu-ibu minta berdiri Ustadz. Nah. Jadi ingat 10 tahun yang lalu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Terus lah. Lanjut nih. Lanjut. Nanti bisa keganti Ustadz Mas. Biarin nggak apa-apa. Bismillah. Ajarin. 1, 2, 3.
Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Musimnya hujan banjir. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Terus. 'Allamal Qur'an. Khalaqal insan. 'Allamahul bayan. Segini belum ketemu nasi uduk ya. Kalau udah ketemu nasi uduk, Masya Allah. Nah ini ya. Ntar dibeliin Pak Ustadz nasi uduk. Iya. Mas kita masih punya berapa segmen? Masih ada satu lagi? Masih 2. Oke. Begini ya. Saya mendorong Indonesia untuk benar-benar sedari dini memperkenalkan Al-Quran buat anak-anak. Dan ternyata enggak orang tua, enggak anak-anak. Enggak anak-anak, enggak orang tua. Ketika mengajinya dengan cara begini, kita jadi kangen, pengen ngaji lagi. Pengen belajar lagi. Subhanallah. Ini tahun ini nih ya, Darul Quran ya, dengan rumah-rumah tahfiz yang tersebar di seantero Indonesia, insya Allah akan memulai satu perjuangan baru di dunia pendidikan. Kita ingin menawarkan kepada orang-orang tua, murid, ya, baik yang masuk di Darul Quran maupun yang masuk di rumah-rumah tahfiz, tolong anak-anak 1 tahun jangan sekolah dulu deh. Kita belajar Quran dulu. 3 bulan pertama ya belajar tahsin dulu, belajar iqra dulu, belajar tajwid dulu, belajar makhraj dulu. Sambil ngapalin 7 surah. As-Sajdah, Ad-Dukhan, Yasin, Ar-Rahman, Al-Waqi'ah, Al-Mulk, Al-Insan. 3 bulan pertama. Dalam 3 bulan itu ditahsin tuh. Mulutnya, ya, makhrajnya, tajwid itu semuanya. Habis itu kelar, masuk bulan yang keempat, sampai bulan ke-10, dia kemudian menghafal 9 juz. Ya, dari bulan keempat sampai bulan ke-6, sampai bulan ke-10 itu ada 6 bulan. 6 bulan itu berarti 180 hari. Kalau 1 hari 1 halaman, dia akan bisa 180 halaman. 180 halaman itu sampai juz yang ke-9. Ya, tambahin 1 halaman lagi sudah sampai surah Al-Anfal ayat 40. 1 tahun ini dulu nih. Pondasinya dikuatin dulu. Ya, nanti mau jadi insinyur yang hafal Quran. Karena saya pengalaman nih ya, begitu anak-anak langsung ngebut sekolah, emang udah susah tuh nyetelnya, nyapanya. Saya menginstruksikan kepada pengelola rumah tahfiz di seluruh tanah air, udah pakai kurikulum ini. Bahkan gak usah homeschooling dulu. 1 tahun gembleng ini dulu. Nanti bulan yang ke-11 ujian. Kira-kira begitu. Bulan yang ke-12 dia pulang ke rumahnya. Nanti baru dah tuh sekolah kelas 1 SMP, sekolah kelas 1 SMA, sekolah kemudian semester 1 perguruan tinggi, kira-kira begitu. Bahkan kemarin saya bincang-bincang sama teman-teman pengelola SD di Darul Quran, saya bilang gini, mau nggak sesuatu yang berbeda? Bagaimana Ustaz? Katakan kepada anak-anak kita semua, nak kau kejarlah impianmu, jangan kau kejar ujian. Anak-anak jadi gila sekarang nih. Oh pikirannya ujian. Kayak kiamat aja yang ujian kagak lulus. Anak-anak sekarang jadi repot kita ini jadi orang tua. Ya, sudah tidak lagi bicara substansi dari pendidikan, Bu. Bicara angka. Ya, bicara angka. Nanti kita akan minta pendapat dari Ustadz Fazlan selaku orang yang membawa anak-anak Irian ke berbagai pesantren dan sekolah. Apa yang diinginkan? Apakah diinginkan anak-anak itu ranking 1, ranking 2, ranking 3? Ternyata bukan. Kata Ustadz Fazlan, saya menginginkan anak-anak Papua yang saya kirimkan ke Jakarta dan sekitarnya pulang dia menjadi anak yang soleh. Oh subhanallah. Saya bilang sama mereka semua, kalau mau saya bilang, katakan kepada mereka yang lulus TK semua. Silakan kamu masuk ke SD-nya Darul Quran, tapi mau nggak kelas 1-nya tahun depan aja. Ya, tahun ini kita main-main aja dengan Al-Quran, main dengan sahabat Nabi, main dengan Rasul-Rasul, main dengan Nabi-Nabi. Ya, main dengan rukun iman, main dengan rukun Islam. Ya, main-main dulu dengan alam, lingkungan dan semuanya. Setelah itu rapi, baru kemudian kelas 1. Dan Bapak Ibu, rasakan gak kegelisahan seperti saya? Saya kan orang tua nih ya, ayah dari anak-anak saya. Masa untuk ngelihat prestasi anak saya kudu nunggu rapot dia? Lama banget. Apalagi ada satu ketakutan, satu keluarga jadi takut sekarang. Saya sih bukan kagak setuju ujian ya. Tapi kira-kira kayak begini modelnya dah, pikirannya. Ya jangan terlalu dipikirin lah.
Akhirnya menjadi sesuatu yang momok, tahu nggak momok? 40 anak satu kelas, ya cuman 1, 2, 3 yang juara. Gitu tuh, aduh. Coba nih ya, besok nih, saya ngomong nih, jangan sekolah dulu deh. Ngaji Quran dulu yang bener apa, rapi. Ntar begitu 7 hari sekolah, panggil orang tuanya. Ini udah saatnya komersial break, tapi tunda ada barang semenit 2 menit deh, tanggung nih ngomong. Ini udah dikasih clue nih saya sama TPI, iklan dulu iklan. Gue bilang, iya iklan ntar 2 menit lagi. Kurangin aja jatah segmen yang berikutnya ya. Saya bilang, alat ukurnya kalau Quran, akhlak, ya. Alat ukurnya kalau Al-Quran, akhlak, perilaku, itu mah 1 hari aja udah ketahuan. Ajarin anak-anak kita cium tangan bolak-balik, kemudian suruh pulang ke rumah orang tuanya masing-masing. Ajarkan anak kita mengucapkan salam yang sempurna. Ajarkan anak-anak kita kemudian permisi ketika dia melewati orang-orang tua. Ajarkan anak-anak kita kemudian berdiri menunggu gurunya lewat. Jangan begini modelnya. Assalamualaikum Ustadz duluan ya. Masih mending dia ngomong Ustadz daripada dia ngomong aja nyelonong. Ajarkan itu dulu. 7 hari udah keukur tuh. 7 hari bikin mabit. Kumpulin dah tuh orang-orang tua. Kumpulin ikut mabit. Nah kemudian sama-sama dah tuh. Panggil dah. Ananda Safitri silahkan maju ke depan. Mana Ananda Safitri? Naam Ustadz. Ana huna, I'm here. Top. Ngajarin ana huna kan gampang. Ana huna, 1, 2, 3. Ana huna. Saya di sini. I am here. Ana huna. Saya di sini. I am here. 1, 2, 3. Coba tuh, orang tuanya begitu datang ngumpul, ya nggak? Bukan ngumpul saat bagi rapot, ngumpul ngeliat prestasi anak yang baru 7 hari. Mana Safitri, mana Safitri? Naam Ustadz, ana huna. Saya di sini, I am here. Orang tuanya bingung, Masya Allah, baru 7 hari udah bisa ana huna. Oke nggak? Itu rapot nggak? Itu ijazah bukan? Ijazah berupa anaknya langsung, bukan kertas. Nah bener dah. Pengen nih saya bikin sekolah yang kagak perlu bagi rapot tuh. Rapotnya adalah 1, kalau kamu bisa membawa redha orang tuamu, kamu lulus. Rapotmu 1, kalau kamu bisa membuat orang tuamu menangis karena kamu menjadi imam. Itulah rapotmu. Rapotmu adalah kalau orang tuamu sudah cerita kepada saya, nak, gurumu, bahwa Masya Allah, anak saya sudah mencuci pakaiannya sendiri. Anak saya sudah merapikan sendalnya sendiri. Anak saya sudah merapikan dia punya tempat tidurnya sendiri. Tidak lagi terdengar dari kalimat dia, Bibi, mana sih? Enggak, yang terdengar adalah, Bibi mana sih? Iya, anak baru seminggu. Tapi begitu seminggu lagi, Bibi, mana sih? Tapi begitu seminggu lagi, Bibi istirahat aja. Saya yang kerja, subhanallah. Tapi gajinya buat saya ya. Oke, saya udah puas dikit ngomongnya. Silakan iklan yang mau lewat dulu deh. Nanti kita terusin lagi ngomong ya. Bismillahirrahmanirrahim, pemirsa yang dirahmati Allah. Saya mohon maaf kalau ngomongnya kekencengan ya. Menjadi pilihan lah, mau nyekolahin anak juga boleh. Tapi yang penting tuh bab ngajinya tuh bener-bener diperhatikan gitu loh. Jangan menjadi sambilan gitu loh. Ya. Terus sekarang jangan kita mikirin kertas. Ya, ini sekarang orang mikirin kertas. Kalau saya tidak ranking 1, nggak bisa saya masuk sekolah favorit. Kayak sekolah favorit punya kepala sekolah aja. Kepala sekolah itu punya Allah yang maha memiliki seluruh sekolah favorit yang dia mau. Ajarin sama dia. Hah? Saya nggak pakai daftar di UI, masuk kapan aja. Mau pagi, mau siang, mau sore, saya masuk, terserah saya. Habis itu keluar lagi parkir ya. Oke lah, nanti kita siapin 1 sesi khusus untuk ta'dibu auladina. Ya, untuk soal mengajar anak kita yang bukan soal angka. Bukan nilai rapot dan ijazah, tapi nilai-nilai yang tadi saya berikan. Assalamualaikum Ustadz, waalaikumsalam. Ustadz, saya bawa salam dari ibu saya, kayak gitu. Ini anak kecil. Ustadznya ada? Gila. Sama ustadznya kayak begitu, gimana lagi sama orang lain. Bener loh, kemarin ada orang nangis-nangis ke saya.
manggil ibunya elu. Belum lagi yang saya omongin, ya. Ada orang meninggal, saya datang, ya, ada suara Imam Sudes. Kita bingung, oh ada Imam Sudes orang lagi meninggal. Ternyata begitu saya datang ke tempat mayit lagi dibaringkan sebelum kemudian dikuburkan, lagi ada MP3 di atas dada si mayit. Anaknya kemana? Anak lagi ngerokok, teman-temannya cerita bagaimana bapaknya meninggal. Coba tuh kayak begitu coba. Ini nih bapak ibu ya, saya pernah nguburin, saya punya ayah tiri ya. Nawaitu saya masuk ke dalam kubur ngajanin. Tapi di situ saya kebayang betapa ibu saya itu benar. Ibu saya ngomongnya apa coba? Ibu mah nggak butuh anak yang cuma pinter doangan. Ibu mah butuh anak yang pinter tapi dia juga ngedoain ibu. Baik dikala ibu hidup, apalagi dikala ibu mati. Ternyata Pak, saya kan baru itu nih nemenin orang dikubur dan nguburin. Begitu masuk itu ya, gali. Itu yang dari bawah, kan saya ke atas lagi. Itu yang bawah tukang gali kubur ngomong begini. Siapa dari ahli waris ya yang mau ngazanin nih mayit? Jangan sampai tuh Pak, anak kita ngomong begini. Udah sekalian aja kan udah borongan 400. Kita tadi bilang kameramen kita tes ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa namanya? Agus. Mas Agus. A'udzubillah. Ayo, yang sempurna ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Woi, alhamdulillah. Yang sono. Yang ini. Kita tes juga. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa namanya? Rama. Rama, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, satu lagi. Kameramen yang sini. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa namanya? Teguh. Teguh, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Subhanallah. 1, 2, 3 kita baca sampai Ar-Rahman. Ustadz Akbar nanti silakan langsung ditutup. Nggak usah nungguin kita selesai baca surah Ar-Rahman. Pemirsa di rumah silakan ikuti bacaan kita. Ustadz Akbar siap-siap menutup ya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasy-syajaru yasjudan. Alla tatghaw fil mizan. Wal habbu dzul asfi war raihan. Baik pemirsa yang dirahmati Allah, demikian kajian kita pagi ini dalam surah Rahman. Sungguh indah kita belajar tentang murattal Al-Quran. Semoga kita semua, baik pemirsa yang ada di layar kaca, memahaminya dan mendalami, mempelajari serta cinta kepada Al-Quran. Insya Allah kita jumpa kembali di minggu yang akan datang dalam nikmatnya sedekah. Kami seluruh kru nikmatnya sedekah, Ustadz Yusuf Mansur dan kami mohon maaf lahir dan batin. Insya Allah ketemu lagi. Ilaika ma'assalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.